Halo teman-teman, kembali lagi bersama Mas-Mas biasa di sini. Kali ini kita ada konten podcast atau konten untuk edukasi bagi teman-teman yang bingung untuk memulai bisnis peternakan dari mana. Kali ini saya didatangi langsung oleh salah satu narasumber sekaligus owner dari Baby Pram. Selamat datang Bapak, selamat malam. Selamat malam Mas. Selamat malam. Kali ini kita akan bincang-bincang dengan Pak Girson. Ini saya sudah kenal teman-teman. Ini adalah owner kita dari Baby Pram, konsultan peternakan. Mungkin kita akan bincang-bincang santai aja Pak ya. Oh, silakan, mengenai peternakan yang ada di Samarinda, sekaligus Satria juga mengulik kenapa sih Bapak berani ngambil bisnis peternakan ini di era yang sekarang ini. Di era yang digital, mungkin di era orang masih banyak berbelanja online mengenai sayur, mungkin pakaian, tetapi Bapak tetap kekeh untuk mengambil bisnis peternakan ini Pak. Bisa diceritakan dari awal gimana itu Pak? Ya, bisnis peternakan ini adalah bisnis yang menghasilkan kebutuhan pangan untuk manusia. Jadi sepanjang orang masih hidup pasti butuh pangan. Sepanjang manusia masih butuh makan, pasti dia akan cari daging ayam atau telur ayam. Nah, itu potensi yang harus kita pelihara dan kita kembangkan. Nah, kenapa sampai saya memilih di sini? Tentu potensinya ya, untuk di Samarinda sendiri kita masih mendatangkan baik telur ayam ataupun daging ayam itu dari luar. Makanya potensi usaha untuk terutama usaha peternakan ayam petelur itu masih sangat terbuka luas di kota Samarinda. Paling tidak telur di Samarinda itu kita masih kekurangan sekitar 180.000 butir per hari. Per hari? Iya, per hari. Jadi kebutuhan kita itu disuplai dengan lokal itu cuma sekitar 50-an persen. Jadi 40-an sampai 50% masih didatangkan dari luar, dari Sulawesi ataupun dari Jawa, terutama telur dari Surabaya. Nah, makanya kalau kita mendatangkan dari luar dengan biaya pengiriman yang lebih besar, kenapa kita tidak produksi di Samarinda sendiri? Oh, begitu teman-teman. Ternyata bisnis peternakan ini adalah salah satu bahan pokok Pak ya, kalau kita bisa bilang untuk konsumen, untuk teman-teman yang biasa mengkonsumsi telur atau ayam jadi lebih baik gitu. Nah, Pak, sedikit aja Bapak bisa ceritakan awal mula Bapak berkecimpung di bisnis peternakan ini, kenapa Pak? Ada apa? Mungkin Bapak punya trigger sendiri, atau memang hobi kah, atau memang passion kah, atau gimana nih Pak? Ya, awalnya memang hobi. Dulu kita tinggal di desa, biasanya pelihara ayam. Kemudian dari hobi itu saya mencoba menekuni dengan kuliah khusus di bidang peternakan. Setelah kuliah, tentu gambaran besar tentang ilmu peternakan tentu saya banyak dapatkan di situ, banyak berdiskusi dengan teman-teman yang profesi di usaha peternakan. Makanya kemudian dari situ tumbuh keinginan untuk berusaha dan menghasilkan sesuatu dari bidang peternakan. Kemudian dulunya sih dari kuliah kemudian bekerja pada orang. Bekerja pada orang di salah satu perusahaan peternakan yang saya bisa katakan cukup besar di Samarinda. Kemudian di situ saya banyak belajar. Dari situ saya belajar juga sama orangnya, kalau saya menjadi karyawan terus, kenapa tidak saya coba untuk kemudian berusaha. Setelah berpikir, menimbang dan berdiskusi dengan berbagai orang, dengan ya kita belajar juga terus, ya kemudian saya putuskan bahwa saya harus coba untuk mandiri, berusaha sendiri. Ada prinsip bahwasanya walaupun usaha itu kecil tapi saya adalah bosnya. Ya, milik sendiri. Ya, milik sendiri. Kira-kira milik sendiri. Ya. Mau berapapun pemasukannya, saya bosnya gitu loh. Saya ngatur sendiri. Saya ngatur dengan kepuasan kita sendiri Pak ya. Hasilnya walaupun kecil kan kita bosnya. Kita bosnya. Kira-kira Dan itulah. menarik ini teman-teman. Banyak teman-teman mungkin lihat orang bangun bisnis itu mungkin coffee shop, mungkin jualan online, mungkin juga jual beli mobil. Nggak ada salahnya, tapi ini cuman sedikit
atau segelintir orang yang mau Pak untuk berbisnis di bidang peternakan ini, yang saya ketahui. Karena ya namanya juga anak muda Pak ya. Ya, betul. Apalagi anak muda kita itu, dengan saya sendiri pun untuk bisnis ayam nih agak bingung juga. Saya juga baru tahu teman-teman bahwa ada banyak loh jenis ayam yang bisa diperternakan, ada banyak loh hasil telur yang jelas-jelas yang ayam itu bisa konsumsi kita sendiri. Ada lagi Pak satu pertanyaan, ini pertanyaan dari saya sih Pak, yang saya ingin tanyakan, bahwasanya di Samarinda ini kan punya badan khusus atau dinas peternakan ya Pak, dengan macam-macam itu di dalamnya, entah itu sapi, entah itu kambing, juga ayam, bahkan babi Pak ya. Iya. Untuk Bapak sendiri, apakah ada terkait atau memang diizinkan? Saya tahu nih, kenapa sih orang bisnis peternakan itu jauh-jauh dari di luar pemukiman kota, atau memang udah standarnya kayak gitu Pak? Ya, betul sekali bahwa memang idealnya usaha peternakan itu kan paling tidak terlalu dekat dengan rumah warga. Tentu ada dampak lingkungan biasanya dari usaha peternakan, terutama dari bau. Itu jika peternakannya dikelola dengan cara tradisional, dengan tidak memperhatikan kaidah teknis dari usaha peternakan. Tapi sepanjang usaha peternakan itu kita kelola dengan memperhatikan kaidah peternakan dan memperhatikan lingkungan, rasanya dampaknya tidak begitu besar. Ada beberapa teknologi yang bisa kita terapkan untuk usaha peternakan yang ramah terhadap lingkungan. Salah satunya dengan penggunaan kandang losos, itu ramah lingkungan dengan meminimalkan amonia. Kemudian kalau untuk lalat dan sebagainya kan kita bisa menggunakan treatment terhadap bahan pakannya sehingga tidak sampai berkembang lalat yang ada di peternakan itu. Saya rasa tidak terlalu masalah lah. Cuma memang karena berbagai pertimbangan termasuk interaksi dengan orang yang harus kita batasi, makanya orang cenderung memilih usaha peternakan untuk yang agak jauh dari lingkungan sekitar. Paling tidak kalau jarak minimalnya 500-an meter sekilo itu sudah bisa ada bangunkan. Idealnya seperti itu. Tapi kembali ke warga sekitar ya. Sepanjang warga sekitar mengizinkan ya monggo. Tapi kalau misalnya warga sekitar juga ada keberatan, kan yang repot juga yang pengusahanya. Jadi idealnya adalah agak jauh dari warga pemukiman warga, dan tentu ada, dan itu pun Pak ya, itu pun ada harus penanganan khusus Pak ya, penanganan khusus kayak mungkin peternakan itu harus steril, harus ada obat-obatannya, harus menggunakan mungkin dulu nih Satria ini punya tetangga kayak dia buka peternakan, kayak bukannya mungkin main-main atau bercanda, tapi nggak lama kemudian itu mati ayamnya, dan itu menyebabkan ya tetangga-tetangga kita itu kena penyakit. Mungkin itu salah satu dampaknya Pak ya, ketika di satu pemukiman ada yang memelihara atau berternak ayam. Mungkin nggak ada salahnya juga, cuman nah yang lebih profesional itu ketika saya nangkap beberapa kali ikut Bapak tuh, bahwasanya peternakan ini nggak sesimpel orang yang bayangkan gitu loh. Ada ilmunya khusus. Oh ya. Ada strateginya khusus untuk mendapatkan ayam yang pulen, mungkin ayam yang sehat, telur yang gimana bisa kualitasnya oke, bisa laku di pasaran, bisa laku di masyarakat. Jadi masyarakat tuh tidak takut. Apalagi ada fenomena nanti kalau bisnis peternakan ini gimana ya nangani, kayak misalnya hawa penyakit flu burung, adanya racun-racun mungkin apa. Bahkan Satria juga baru tahu sendiri teman-teman bahwa ayam itu kalau dikagetin itu bisa mati gitu. Bisa mati gitu. Nah, berarti tidak dari 10 atau 9 sampel orang peternak itu Pak, ada berapa persen sih yang bisa berhasil Pak? Kalau memang betul-betul profesional gitu Pak. Ya, saya rasa semua usaha itu ada potensi keberhasilan, kegagalan. Tentu kembali ke masing-masing orangnya ya. Tentu tidak sama antara saya dan Mas Satria ketika kita berusaha di peternakan. Saya dengan dasar
ilmu peternakan pun belum tentu juga bisa berhasil, dan banyak juga teman-teman yang memang dasarnya peternakan juga bisa gagal. Begitu juga di bidang lain kan seperti itu, ada potensi untuk gagal dan berhasil. Kalau ibarat peluang ya bisa kita bilang 50-50, artinya peluang berhasil dan peluang gagal itu sama, tetapi kita tidak akan pernah berhasil kalau kita tidak pernah mencobanya. Ya, namanya kita usaha Pak ya, namanya usaha. Tidak ada yang pernah tahu nih kita berhasil atau tidak itu, tapi kita menghitung strategi itu gimana supaya kita berhasil gitu nah. Paling tidak manajemen tata laksana itu kan pasti sudah ada, dan itu tidak bisa jadi dengan satu kali belajar. Paling tidak kita perlu tahapan belajar. Sama seperti saya, walaupun dasarnya peternakan kan, tapi saya belajar dengan pengalaman kerja pada suatu perusahaan. Nah, iya. Kemudian saya lagi belajar dengan usaha sendiri. Jadi belajar dalam bidang apapun tidak pernah terbatas. Intinya sepanjang kita mengikuti manajemen tata laksana pemeliharaan, di dalamnya ada manajemen vaksinasi dan pengobatan, ada biosecurity, ada pemilihan bibit, ada manajemen pakan dan lain-lain, rasanya kecil kemungkinan untuk gagal sepanjang itu diterapkan dan dilaksanakan dengan baik. Itu ya teman-teman, ternyata kalau teman-teman telaah tadi omongannya Pak Dirkan bahwasanya manajemen pangan atau manajemen pengelolaan peternakan itu sangat penting Pak ya. Iya, pasti untuk dimanapun. keberlangsungan untuk kita yang memulai mau merintis atau mau memulai untuk usaha peternakan nih. Ada kami tentunya. Ya. Ada Baby Pram yang bisa bantu teman-teman, mungkin khususnya menelian mungkin khususnya teman-teman orang tua teman-teman yang bingung mau usaha apa, bisa kita coba di sini. Boleh. Kita bantu dari pihak konsultannya sampai ke manajernya ya gitu loh. Bahwasanya peternakan ini tidak seenak orang lihat tuh kamu tinggal sebar ayam baru tuh dimonitorin jadi hilang. Dan kayak gitu teman-teman. Ayam-ayam yang teman-teman makan itu butuh proses yang lebih lama untuk menjadi ayam yang berkualitas Pak ya. Iya, pasti itu. Yang jelas kami dari Baby Farm bisa membantu dalam segala aspek, mulai dari konsultasi, pendampingan, pembangunan kandang, sampai kemudian sampai produksi kita masih siap mendampingi. Selain Jadi, itu kalau ada yang minta dibantu konsultasi, kita masih siap. Kita bantu. Atau yang bingung kan orang banyak tiba-tiba bikin kandang ayam, tiba-tiba beli bibit atau apa nggak tahu, tiba-tiba baru 2 hari ayamnya mati gitu. Kan ada pola-polanya teman-teman, enggak serta merta. Bahkan ayam-ayam yang warna-warni teman-teman beli itu Yang banyak jual pasar malam. banyak jual di pasar malam itu, saya baru tahu gitu loh bahwa itu adalah salah satu bentuk bukan cacat sih, produk gagal dari ayam petelur itu sendiri. Iya. Dan kita bisa Upkir itu biasanya. upkir, kita bisa gunakan menjadi hal-hal yang seperti itu. Ya. Seperti terus Pak, tips and tricksnya nih, atau Bapak ada mau ngasih saran nih buat teman-teman pemula, buat teman-teman yang nonton ini, apa tips dan trik Bapak bagi teman-teman pemula untuk memulai usaha peternakan ini? Ya, di peternakan itu kalau saya bilang semuanya bisa jadi duit ya. Menarik nih Dari teman-teman. ayamnya, bulunya, sampai kotorannya pun bisa jadi duit. Bisa jadi duit. Katanya orang bilang kotorannya bau, tapi menurut saya itu bau duit. Jadi nggak perlu jijik buat teman-teman muda untuk usaha. Zaman sekarang dengan teknologi yang semakin maju, kandang itu bisa bersih seperti kayak rumah tinggal, dan bisa sirkulasinya bisa dingin seperti kayak kita pakai AC. Ibaratnya ayam juga bisa nikmatnya tinggal seperti tinggal di rumah tinggal ataupun di hotel yang ber-AC dan dingin. Iya, itu mempengaruhi Pak ya. Iya, performa ayam. Iya, Jangan rasa malu, daging jangan mungkin, rasa telur mungkin itu mempengaruhi ya. Pasti kualitas daging, kualitas telur dipengaruhi dengan manajemen pemeliharaan, manajemen pakan, dan manajemen peternakan. Semua mempengaruhi. Nah, begitu teman-teman. Jadi teman-teman, ada banyak nih yang kita bisa dapat dari obrolan singkat ini. Untuk teman-teman mungkin yang mau mulai usaha peternakannya atau bingung dari usaha peternakan dari mana, jangan lupa konsultasi sama kami di Baby Pram, konsultan peternakan, jagonya ayam. Bukan jagonya ayam, Sahabat peternak. Sahabat peternak. Kita akan bantu teman-teman nanti yang pengen usaha peternakannya maju, yang pengen usaha peternakannya berkembang. Kita berkolaborasi di sini, kita membangun untuk ini Pak,
Kalau menurut saya peternakan ini bisnis 5 tahun atau 10 nggak ada matinya karena dibutuhkan Pak ya. Iya. Sepanjang masih manusia ada dan pasti butuh makanan. Iya pasti butuh ayam, Butuh ayam, butuh telur, butuh ayam, butuh telur, daging lah. Dia. butuh daging, butuh ayam karena konsumsi banyak orang-orang di Samarinda mungkin orang tuh potensinya makan apa kemarin ini ayam. Ya. Makan apa ayam Dan telur. Telur. Tiap pagi rata-rata Nah. kita sarapan telur. Bukan sudah nasi goreng pakai telur, Iya. sudah ayam pakai telurnya gitu. makan wadai pakai telur. Nah, kenade pakai telur banyak. Jadi telur itu nggak cuman dimakan tuh kita banyak juga ya fungsinya Banyak. Pak. Banyak. Produksinya kan sebagian besar bahan makanan kita, terutama dengan hidangan-hidangan untuk konsumsi selingan itu rata-rata menggunakan telur. Jadi pasti kebutuhan telur itu akan ada seterusnya. Itu Pak. Satu lagi Pak, edukasi yang bisa Bapak berikan di sini. Kan banyak tuh, Satria aja baru tahu tuh. Beda ya ayam petelur sama ayam peternakan itu. Beda ya ayam yang memang kita fungsikan sebagai petelur yang kita jualkan telurnya sama ayam yang kita potong tuh. Ya, Itu gimana Pak cara mengedukasinya atau membedakannya? ayam potong atau ayam broiler atau biasa orang bilang ayam potong. Biasanya umumnya bulunya putih, yang banyak dijual di pasar-pasar di sekitaran Samarinda tuh umumnya ayam potong. Kemudian yang kedua ayam coklat atau ayam petelur. Nah ini yang kita ambil telurnya. Nah bedanya kalau ayam potong itu peliharanya singkat, 1 bulan panen itu sudah bisa di berat 1,7 ke atas. Nah ayam petelur ini peliharanya panjang. Kita pelihara dari umur kecil, produksi mulai umur 20 minggu sampai umur 80 minggu baru akhir. Umumnya ini diakhir sebagai ayam coklat untuk pengganti ayam kampung. Pada saat umur produksi sudah mulai menurun, umur 80 minggu itu diakhir. Dan ayam soto biasanya. Ayam soto. Iya, ayam soto yang kita makan tadi itu sebagian besar dibuat dari ayam petelur akhir yang sudah mulai 80-an minggu. Sama kayak ayam-ayam goreng yang orang franchise Mirip, gitu. ya. Itu rata-rata menggunakan ayam broiler atau ayam potong. Ada lagi ayam kampung. Ayam kampung ini kan yang umum dipelihara masyarakat yang diumbar bebas. Nah, itu kan pertumbuhannya lebih lambat, kemudian perkembangannya juga lebih lambat. Iya, dagingnya juga tradisional. katanya lebih keras kalau ayam kampung. Dagingnya lebih keras pasti. Dagingnya lebih keras gitu. Tapi ada juga peminatnya. Ada pangsa pasarnya masih basing lah. Ayam kampung ada orang yang senang makan ayam kampung, ada juga orang yang senang makan ayam potong yang teksturnya lebih rendah. Ayam aja ada juga yang diadu Pak ya. Ada juga ayam aduan. Ayam-ayam jago itu. Ayam jago ya, ayam bangko, ayam Filipin macam-macam. Ayam-ayam kontes gitu. Ada lagi ayam hias yang bulunya indah-indah. Iya, ayam kate, ayam apa itu. Pokoknya kalau di dunia peternakan ini apa aja bisa kita ulik kok ya. Sejauh ini. Makanya saya bilang semuanya bisa jadi duit di situ. Mulai dari kalau ayam itu mulai dari kepala, bulu, kaki, bahkan kotorannya pun bisa jadi duit. Nah, kira-kira seperti itu enaknya. Nah, itu aja teman-teman. Mungkin singkat aja Pak ya. Kita sudah sedikit banyak membicarakan tentang dari gimana sih bangun konsultasi peternakan ayam, gimana sih cara ngedukasi atau buat pertama kali kandang ayam. Nanti kita diskusi banyak lagi. Jangan lupa saksikan konten-konten kami di Baby Pram konsultan peternakan. Sahabat peternak. Sahabat peternak yang ada di Instagram kami maupun di media sosial kami lainnya. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Dah.